والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى كلام على الخير اتباع مرضات الله وقربه ورضاه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al musannif wal ulama alladhina kutiba aqwaluhum fi hadzal kitab al mubarak hafizahumullah rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim wa bi 'ulumi syayikhina wa bi 'ulumi al ulama al 'amilin fid darain. Kitabul Adhkar wa Da'awat bab adab ad-du'a ila qawlihi Inna Nabiyallahi Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam lamma arada an yakhruja min Misra. Sesungguhnya Nabi Musa ketika beliau ingin keluar dari Mesir, wa yasriya bi Bani Israil, dan membawa orang-orang Bani Israel yang beriman, liqaulillahi ta'ala, karena perintah Allah ta'ala, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Surah Asy-Syura ayat 52. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel yang beriman mengikuti beliau untuk pergi, amarahullahu, Allah menyuruh beliau an yazhaba bitabut, untuk pergi ke daerah namanya Tabut, alladzi fihi jasadu jaddihi Nabiullah Yusuf, yang mana di Tabut itu ada jasadnya kakeknya Nabi Musa, yaitu Nabi Yusuf. Wa kana madfunan binil, dan Nabi Yusuf itu dikubur di sungai Nil, fi wasatil ma, di tengah-tengah air. Dikubur di tanah di sungai Nil, yang mana tanah itu atasnya air. Nabi Yusuf di bawah tanah, di atasnya air. Beliau di dalam tanah itu, yang mana di atas tanah itu ada air. Falam yadri fi ayyi makanin hu, tapi Nabi Musa tidak tahu di bagian mana sungai Nil Nabi Yusuf itu dikuburkan. Fasa'ala an dzalika Bani Israil, maka Nabi Musa pun bertanya akan hal itu kepada Bani Israel. Fadallu ala ajuzin musinnah, akhirnya Bani Israel menunjukkan kepada Nabi Musa seorang perempuan yang sudah tua. Bani Israel bilang, Nabi Musa, yang tahu tempatnya dikuburkan Nabi Yusuf itu ada orang tua perempuan, nenek-nenek. Qadalu innaha yumkinu an yakuna ma'aha ilmun bimakani. Dan Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, mungkin itu nenek tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf di sungai Nil. Fadhahabu ilaiha, maka pergilah mereka kepada nenek tua itu. Wa hum ala urbatis sabat, mereka bawa hadiah. Falamma wasalu ilaiha, maka ketika mereka sampai ke nenek itu, sa'alaha Nabiullah Musa an-tabut, Nabi Musa pun bertanya kepada nenek itu, "Nek, di mana itu? Tabut tempat dikuburkannya Nabi Yusuf itu di mana?" Faqalat lahum, maka si nenek berkata kepada mereka, "Ma'i ilmun bih, saya tahu di mana tempat itu. Walakin la ukhbirukum, akan tapi saya tidak mau memberitahu kalian, illa bi syarti an yad'uwallaha li Musa bida'watin, kecuali kalau Musa mau mendoakan saya dengan dua doa." Pintar nih, karena yang dia hadapi sekarang Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, seorang kalimullah. Saya tidak bakal memberitahu kalian tentang tempat tersebut kecuali Musa mendoakan saya dengan dua doa. Galalaha Nabiullah Musa, Nabi Musa pun berkata kepada nenek itu, "Nad'ulak insyaallah, had, kami akan mendoakan kamu insyaallah." Ayo, apa doanya? Apa itu dua doa? Hatid da'watain, apa itu dua doa? Nad'ulak bihima, kami akan doakan kamu dengan dua doa itu. Galat, si nenek berkata,
Al-ula, doa yang pertama, an yaruddallahu alayya syababi hadhihi sa'ah, agar Allah kembalikan aku muda seperti dulu langsung sekarang. Nenek-nenek canggih ini. Doakan agar Allah balikkan aku muda seperti dulu langsung sekarang, kembalinya mudanya. Tujuannya apa? Li asriya ma'akum, agar saya bisa pergi bersama kalian. Wa ana syabah, sedangkan saya dalam keadaan muda belia. Nah, tidak ada. Ya. Fada'alaha bidzalik, maka Nabi Musa pun mendoakan nenek itu. Faraddallahu syababaha, Allah langsung kembalikan mudanya, kembali muda langsung ibu itu. Nah, ini Nabi Allah bisa melakukan ini, wali-wali Allah punya karomah langsung seketika. Wasaniya, yang kedua doanya, an yakuna manzili fil jannah bijiwarik, hendaknya tempatku nanti di surga di dekat kamu. Bijiwarik itu di samping kamu, artinya di dekat Nabi Musa. Pada Allahu laha bidzalik, maka Nabi Musa pun mendoakan nenek itu. Jadi nenek ini minta dunia akhirat. Dunia agar dia kembali muda, akhirat agar dia dekat dengan Nabi Musa di surga. Nah, dianjurkan minta doa. Kalau sekarang udah ada Nabi, ya kita tawassul dengan Nabi. Kalau ada orang soleh, minta dengan orang soleh. Kalau ada wanita soleha, minta doa dengan wanita soleha. Tapi yang mengalahkan para wali-wali Allah adalah doa orang tua kalian. Ya, doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua untuk anak seperti doa Nabi untuk umatnya tanpa hijab. Walaupun orang tuanya bukan orang soleh, walaupun orang tuanya bukan soleha, kalau sudah mendoakan anaknya tanpa ada hijab, tidak diperiksa lagi oleh malaikat. Ini orang soleh atau soleha atau tidak. Ini doanya khusyuk atau tidak. Kalau ada orang tua yang doakan, tidak ada hijabnya. Jadi antara doa yang tidak ada hijab itu doanya Nabi untuk umatnya, doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang terzalimi. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, dakwatul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dakwah doanya orang yang terzalimi, tidak ada di antara doa itu dan Allah hijab, tidak ada penghalangnya, langsung tembus. Walaupun yang dizalimi itu penjahat. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ittaqi da'watal mazlum, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainallahi wa laisa bainaha wa bainallahi hijab. Gitu kata Nabi. Hati-hatilah kamu dengan doanya orang yang dizalimi, karena doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dan Allah. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi, Da'watul mazlum mustajabah wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi, kata Nabi. Da'watul mazlum mustajabah, doanya orang yang dizalimi itu pasti dikabulkan Allah. Wa in kana fajiran, walaupun dia orang yang penjahat sekalipun. Fa fujuruhu ala nafsihi, karena kejahatan dia itu ya untuk diri dia sendiri. Urusan dia sama Allah. Tapi urusan dia dizalimi, biar dia penjahat bukan orang soleh, pasti dikabulkan oleh Allah karena dia dizalimi. Itu diantaranya. Diantaranya doa orang tua. Hanya rajin-rajin minta doa orang tua. Minta doa orang soleh bagus, minta doa orang soleha bagus. Tapi yang lebih bagus doanya orang tua, karena seperti doa Nabi untuk umatnya, tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang. Nah, at-tasi' inna ba'dahum kanat lahu hajah. Sesungguhnya ada sebagian orang itu punya hajat. Wa kana yad'ullah an yu'tiyahu hajatahu, dan dia berdoa kepada Allah agar dikabulkan hajatnya, agar Allah berikan hajatnya. Wa kana yad'u indal Ka'bah, dan dia berdoa di Ka'bah. Wa yaqulu bi du'aihi wa talabihi, dan dia berkata di dalam doanya dan di dalam permintaannya itu, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Dzul Jalali wal Ikram. Kan salah kalau dalam bahasa Arab. Itu kan namanya munada mudhaf. Kan?
Ya Dzal Jalali wal Ikram, sebenarnya begitu. Kayak baca maulid itu kan. Ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban ya Rasulullah marhaban ya nural aini ya nural aini, bukan ya nurul aini, ya nural aini. Begitu juga ini ya Dzal Jalali wal Ikram, tapi dia baca ya Dzul Jalali wal Ikram. Falam yustajab lahu, maka belum dikabulkan doanya. Hatta arsyadahu ba'du ahli al-Arabiyyah, sehingga orang yang paham bahasa Arab mengajarkan dia ila ma'rifati ma tahtal alfaz min al-asrar. Mengajarkan dia bahwasanya lafaz yang benar bagaimana, karena setiap lafaz apalagi nama Allah itu ada asrar, ada rahasia-rahasianya. Wa qala lahu, dan orang yang pandai bahasa Arab itu mengingatkan dia, berkata kepadanya, ada mustijabati du'aik min qabilil lahni fil nutqi. Doa kamu tidak dikabulkan karena sebab lahan, karena sebab salah fil nutqi, di dalam mengucapkan. Min haitsu kaunuka, karena kamu lam ta'ti bil lafzi ala wajhihi min al-lughati shahihah, karena engkau tidak mengucapkan dengan lafaz yang benar, dengan ucapan yang benar, dengan bahasa yang benar. Waqala, maka dia berkata ya Dzal Jalali wal Ikram. Setelah diajarkan, dia ulangi doanya ya Dzal Jalali wal Ikram. Falamma ata bihadzal lafzi, maka ketika beliau membaca lafaz yang betul itu, bihadzal lafzi sahih, dengan lafaz yang betul itu, ujiba du'auhu, dikabulkan doanya. Jadi doa juga dengan lafaz yang betul. Makanya jangan kalian berdoa ketika mendengar doa seseorang terus kalian ragu nih, ini gimana ya baca doanya, apa fathah, apa kasrah, apa dhammah nih, langsung ikut-ikut aja, jangan. Maka cari dulu tahu ini yang benar bagaimana doa nih. Kecuali kalau kalian paham betul bahasa Arab, itu kalian akan tahu kalau itu doa salah atau benar bahasa Arabnya. Contoh, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Itu doanya Nabi. Kita kalau baca bahasa Arab kan tahu, dengar. Oh, ini benar bahasa Arabnya, harokatnya benar. Nah, kalau tidak paham bahasa Arab, maka lebih baik tanya. Jangan cukup dengan dengar. Dengar ustaz berdoa, dia tidak paham bahasa Arab. Apalagi dengarnya sama-sama, dia langsung ikut doanya dipakai, jangan. Lebih bagus tanya bacaan yang benar gimana, dan lebih bagus lagi tanya artinya. Tanya artinya, karena kalau kita berdoa tahu artinya kan lebih bagus. Yang kita minta, kita tahu apa yang mau kita minta gitu. Ini kan kemarin sudah kita bahas, doa yang bagus itu doa dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah diajarkan Allah, kemudian doa Nabi, kemudian doa para ulama. Itu kan lebih bagus daripada doa kita karangan sendiri. Lebih bagus. Nah, lebih bagus lagi kita sudah menggunakan doa dari ayat Al-Quran, menggunakan doa dari Nabi, menggunakan doa dari ulama. Lebih bagus lagi kita tanya dan kita pelajari artinya. Jadi selain kita doa dengan doa-doa yang mulia itu, kita tahu apa yang kita minta. Al-ashir, yang ke-10, ad-doa mustajab inda da'wah katadris wal khutbah falyahdhusil insan ala doa ida'iyah. Doa mustajab, doa di antara doa yang dikabulkan itu indah dakwah, ketika doa lagi berdakwah. Kata dris itu seperti yang habis ngajar berdoa, kemudian wal khutbah, habis khutbah, habis ceramah, terakhirnya kan biasanya doa tuh orang. Nah itu di antara waktu yang mustajab untuk doa itu doa ketika ngajar, baik di awal atau di pertengahan ngajar atau di akhir ngajar. Itu di antara waktu yang dikabulkan doa. Wal khutbah, ketika ceramah, ketika khutbah Jumat, ceramah, dakwah, itu termasuk doa di dalamnya, doa yang dikabulkan. Falyahdhusil insan, maka hendaknya manusia itu bersemangat, rajin ala doa idai, untuk
meminta atau mengaminkan doanya orang yang lagi mengajar, orang yang berdakwah tuh. Aminkan doanya. Ketika dia lagi mengajar, aminkan. Ketika lagi dia khutbah, ketika dia lagi ceramah, dia doa, angkat tangan, dia doa, aminkan doanya. Kenapa? Itu waktu doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan tinggalkan badan ya. Kebiasaan salaf, kebiasaan as-salafun as-salihun itu, mereka setiap habis ngajar, terakhir sebelum ditutup pasti baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan Fatihah Nabi, sahabat, tabi'in, ulama, guru-guru mereka, orang tua mereka, Fatihah. Terakhir Al-Fatihah. Nanti kan ada Anallah bibarakatihim, kan gitu. Yang fa'una bibarakatihim, itu kan doa. Anallah yang fa'una, semoga Allah memberikan kita manfaat bibarakatihim, berkat mereka, wa asrarihim, anwarihim, ulumihim, nafaatihim, itu doa. Aminkan tuh. Aminkan, itu mustajab. Kemudian itu termasuk kebiasaan salaf. Makanya kalian nanti kalau jalan ustazah-ustazah yang soleha ini, ustazah solehat, nafiat, mubarakat. Nah, nanti kalian ingat, setiap habis ngajar, terakhir udah tutup, wallahu a'lam bishawab, Fatihah. Ya, Fatihah kan Nabi. Kita biasa kalian dengar dari guru-guru kalian. Ya, masukkan guru-guru kalian, masukkan orang tua kalian. Ya, terakhir Al-Fatihah. Kebiasaan salaf kita. Salafun as-salihun, orang-orang saleh terdahulu begitu setiap habis mengajar. Nah, Al-Hadi Asyar yang ke-11, fi sa'atil ijabah yaumal jumu'ah, di waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat, kan di dalam waktu Jumat itu kata Nabi, di hari Jumat itu ada satu waktu, ada suatu saat, siapa yang berdoa di waktu itu Allah kabulkan doanya. Tapi tidak dikasih tahu sama Nabi kapan itu waktunya. Aqwal katsirah, ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan ketika antara dua khutbah, ketika khatib duduk antara dua khutbah. Ada yang mengatakan habis asar, macam-macam, banyak pendapat. Falladhi yanbaghi lil insan, maka yang sepantasnya dilakukan oleh manusia, an yagsima yaumal jumu'ah, dia membagi hari Jumat itu, yang benar baca Jumat itu Jumu'ah. Karena Al-Quran kan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kan gitu. Nah, jadi dia bagi itu hari Jumat ila arba'ati aqsam, 4 bagian. Wa fil jumu'atil ula, waktu yang pertama, yahris fil rub'il awal, dia semangat berdoa seperempat pagi yang pertama, seperempat pagi, yaitu sekitar jam 6 sampai jam 9. Itu namanya ar-rub'il awal, seperempat yang pertama. Wa bidzaniya, kemudian waktu yang kedua, yahrisu fi rub'il tsani, dia semangat doa pada seperempat yang kedua. Seperempat yang kedua yaitu jam 9 sampai jam 12 kira-kira. Kemudian kata terus. Habis itu, maksudnya gimana? Maksudnya di 4 waktu itu jangan tinggalkan doa. Di 4 waktu jangan tinggalkan doa. Jadi gini, antara jam 6 sampai jam 9 ente harus ada doa di waktu itu. Di seperempat pertama itu ada doa ente. Biar sekali doanya. Bukan artinya itu dari jam 6 sampai jam 9 doa terus, bukan itu maksudnya. Jadi dari jam 6 sampai jam 9 ambil satu waktu, barang berapa menit doa. Nah, nanti dari jam 9 sampai jam 12 ambil lagi satu, terserah mau jam berapa. Ambil di waktu itu, doa lagi. Kemudian dari jam 12 sampai jam 3 seperempat yang ketiga, doa lagi di waktu itu. Kemudian dari jam 3 sampai maghrib, doa lagi. Jadi kalian ketika kalian mengambil 4 waktu itu, berdoa di setiap 4 waktu itu, pasti kalian akan mendapatkan waktu yang dikabulkan doa itu pasti. Kenapa? Karena kalian ambil 4 waktu itu, pasti dapat berarti. Nah, Al-Thani Asyar yang ke-12, doa dari Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, ihzarid doa ala man azad, hati-hatilah mendoakan kepada orang yang mengganggumu. Ya, kalau orang ganggu kita pribadi gitu,
ganggu pribadi. Nabi Muhammad tidak mau doakan orang kalau ganggu pribadi beliau, kan? Beliau pernah dilempar sampai keluar darah, kan? Malaikat datang, kan? Nawarkan Nabi, wahai Rasulullah, kalau engkau mau, itu gunung aku lemparkan kepada mereka. Malaikat tidak senang kekasih Allah digitukan, diambil mau dilempar gunung. Nabi tidak mau doakan yang jelek untuk umatnya. Kenapa? Karena urusan pribadi. Tapi kalau urusan akan doakan yang baik untuk oleh Nabi untuk umatnya. Didoakan waktu yang Taif itu, yang Nabi datang dilempar dengan batu. Nabi doakan yang baik. Nabi berdoa kepada ya Allah, keluarkanlah dari tulang rusuk mereka keturunan yang menyembah kepadamu. Makanya setelah itu orang-orang Taif yang dulu mereka menganiaya Nabi, anak keturunan mereka beriman kepada Allah, ikut ajaran Nabi, berkat doa Nabi Muhammad. Nabi juga pernah doa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kan? Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Nah, pernah Nabi doakan yang baik-baik. Tapi kalau urusan membalimi umat Islam, Nabi doakan jelek. Nabi berapa kali itu di dalam kitab Al-Azkar kalangan Imam Nawawi itu yang disusun Imam Nawawi, kitab hadis. Di situ ada bab tentang doa-doa Nabi kepada orang-orang yang zalim. Didoakan tak baik sama Nabi, menzalimi umat Islam, pemimpin yang zalim, didoakan tak baik. Tapi kalau urusan pribadi, ada orang mengganggu kita urusan pribadi, jangan doakan yang jelek. Kenapa? Allah mau angkat derajat kita, Allah mau banyakkan pahala kita, Allah mau hapus dosa-dosa kita. Kebiasaan orang-orang soleh itu kan kalau diganggu orang kan dikasih hadiah, malah kirimkan hadiah. Dengan dikirimkan hadiah berubah orang itu, akhirnya malu sendiri. Bukan didoakan yang jelek. Nah, kata beliau di sini, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib bilang, hati-hatilah kamu mendoakan orang yang jelek, mendoakan jelek Allah. Kalau doa Allah benar, kalau doa Allah itu berarti doakan yang jelek. Kalau doa li pakai lam, itu doakan yang baik. Makanya kalau kita doa sama orang, misalnya Ustaz ud'u li, doakan saya, doakan yang baik artinya. Jangan bilang ud'uni. Kalau ud'uni itu berdoalah kepadaku. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Bukan ud'uni yang benar. Ud'u li, doakan saya, doakan yang baik. Kalau doa ala itu doa yang tidak baik. Nah, hati-hati kamu, kata beliau Al-Imam Al-Haddad, mendoakan orang yang mengganggumu. Wala tagul, dan jangan kamu berkata, idza asobatuhu musibah, ketika dia tertimpa musibah, hada bisababi adahudi, itu karena dia gangguku. Jangan ngomong gitu, tidak pantas. Kalau bahasa Pontianak itu, nah itu gara-gara dia nganu saya itu, maka dia celaka macam itu. Tak boleh ngomong gitu. Jadi beliau pesan dua. Satu, kata beliau, hati-hati doa kamu kepada doa yang jelek dari kamu kepada orang yang menyakiti kamu, jangan. Yang kedua, jangan kamu mengatakan kalau ada orang yang mengganggu kamu kemudian dia kena musibah, kena bencana, kamu bilang hadza bisababi adahu li, itu karena sebab dia mengganggu saya. Jangan bilang begitu, sombong, jangan. Nah, bab dzikri ba'dil ad'iyah, bab yang menjelaskan tentang sebagian doa-doa. Al-awwal, yang pertama, ad-du'aul warid minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasala ila sama. Tuh, doanya yang datang, yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke langit. Doanya Nabi. Wa du'auna, sedangkan doa kita yang kita karang sendiri belum tentu sampai. Wa inistujiba, dan kalaupun dijawab doa kita, la nadri, kita tak tahu hal huwa shalihun lana, apa doa itu baik untuk kita atau tidak. Jadi kenapa kita doa dengan ayat Al-Quran yang diajarkan Allah? Kenapa kita doa dengan doanya Nabi?
Kenapa kita doa dengan doanya para aulia wassalihin? Kenapa? Satu, doanya sampai ke langit. Doanya sampai ke langit. Yang kedua, doanya udah pasti baik untuk kita, pasti baik. Kalau doa kita, satu, belum tentu sampai ke langit. Yang kedua, kalaupun dikabulkan belum tentu baik untuk kita. Walaupun menurut kita baik, tapi belum tentu baik kalau kita dapatkan yang kita minta itu. Makanya udah betul, doa gunakan ayat Al-Quran, doa gunakan doanya Nabi. Apa contohnya? Doa Nabi banyak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min adzabil nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid-din wad dunya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf. Doanya Nabi itu. Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Agar kami ini bisa taat kepada perintahmu, menjauhi laranganmu. Wal afaf, kehormatan, menjaga diri. Wal ghina, dan kecukupan. Dan kita dunia akhirat tuh, kita petunjuk, kita ketakwaan, minta kehormatan, diri kita terjaga, kemudian minta kecukupan. Kecukupan di sini, kecukupan dunia akhirat. Di dunia cukup, di akhirat cukup. Doanya Nabi itu, bayangkan. Ya. Apalagi doa yang Nabi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajab laha. Doanya Nabi, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah semuanya kami minta. Kalau Nabi kan pakai dhamir inni kan, Allahumma inni a'udzubika kan gitu. Tapi kalau kita mimpin doa jangan baca ini. Kalau ini kan buat saya aja sendiri gitu. Allahumma inna, dhamirnya dirubah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah semuanya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Amin nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Amin da'watin la yustajabu laha, dan doa yang tidak dikabulkan. Tuh, di antara doanya Nabi. Mana lagi doanya Nabi? Itu di Ratibul Haddad, itu doanya Nabi. Di Wirdul Latif, doanya Nabi. Itu isinya doanya Nabi, ayat Al-Quran, doanya Nabi. Kemudian doa-doanya ulama. Nah, kalau kalian baca doanya ulama, baca kayak biasa dibaca dalam doanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang hidup satu zaman sama Habib Ali Habsyi. Apa doanya Habib Ahmad bin Hasan? Doanya beliau, Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Itu doanya beliau. Coba lihat. Allahumma ya Allah inna nas'aluka, semuanya kami minta kepadamu sehatan, kesehatan fi taqwa, tapi dalam taat kepadamu. Sehat tapi dalam taat kepadamu, takwa. Wa tula umrin, dan panjang umur. Allahumma inna nas'aluka sehatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Wa tula umrin, dan panjang umur fi husni amal, tapi amalnya baik. Panjang umur tapi amalnya baik. Wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. La tu'adzibuna alaih, yang kau tidak siksa kami dengan rezeki itu. Tidak siksa maksudnya apa? Tidak susah dapatkannya. Kemudian kalau udah dapat, digunakan untuk yang baik-baik, dan nanti di akhirat tidak dihisab. Itu artinya rezeki yang mana kita tidak disiksa dengan rezeki itu, tidak disusahkan oleh Allah dengan rezeki itu. Baik ketika mendapatkan, cara mendapatkannya, baik ketika menggunakannya, baik nanti setelah menggunakannya, tidak menyusahkan kita rezekinya. Tuh doanya Habib Ahmad yang salah tos tuh. Itu doa-doanya wali-wali Allah. Nah, bukannya tidak boleh kita doa sendiri, bukannya tidak boleh, boleh. Cuma itu tadi belum tahu sampai apa enggak ke langit, dan belum tahu kalau sampai, kalau dikabulkan baik apa enggak untuk kita. Nah, adzani yang kedua, kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ini di antara doa Nabi tentang ilmu. Termasuk doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Allahumma manfa'ni, ya Allah berilah saya manfaat bima 'allamtani, terhadap apa yang kau sudah ajarkan kepada saya.
Apa kata Nabi? Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allah manfa'ni, ya Allah beri saya manfaat bima 'allamtani, terhadap sesuatu yang sudah engkau ajarkan kepada saya. Nah, kalau jadi imam baca doanya, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna, dan ajarkanlah kami. Kalau sendiri, wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkan saya ilmu yang manfaat untuk saya. Jadi gini, ya Allah beri saya manfaat ilmu yang sudah engkau ajarkan, dan ajarkan saya ilmu yang belum engkau ajarkan, ajarkan kepada saya tapi yang manfaat. Wazidni ilman, dan tambahlah untuk saya ilmu, dan tambahlah untuk saya ilmu, kata Nabi. Ini doa. Ilmu yang sudah didapat agar manfaat, ilmu yang belum dapat agar diberikan juga yang manfaat. Nah, karena kalau ilmu tidak manfaat, na'udzubillah min dzalik, ilmu yang tidak manfaat itu akan menjadi hujjatan alaih, la hujjatan lahu. Hujjatan alaih artinya menuntut dia nanti, menuntut dia. La hujjatan lahu, bukan pembela untuk dia. Makanya mana? Beda siksaan orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, beda. Orang yang tahu hukum sama yang tidak tahu hukum, hukumannya beda. Orang yang tahu hukum tapi masih melanggar, lebih keras siksaannya daripada orang yang tidak tahu. Tetapi jangan salah pandangan, jangan salah paham. Berarti Ustaz, lebih bagus kita tidak usah belajar, lebih bagus kita bodoh aja. Itu lebih salah. Kalau orang milih seperti itu lebih salah. Al-Imam Al-Haddad, Rahimahullah bin Al-Haddad, Sahibul Ratib bilang apa? Dalam kitab Masailud Diniyah, kata dia, kalau ada orang berkata seperti itu, kalau saya tahu saya dosa, saya bersalah, lebih baik saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu kan saya tidak bersalah. Justru orang seperti itu kesalahannya double. Kenapa double? Karena satu, kalau orang seperti itu kesalahannya double, karena orang yang seperti itu kesalahannya double. Apa kesalahannya? Satu, dia meninggalkan kewajiban. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Talabul ilmi, belajar ilmu agama, fardhatun. Coba gimana kalian lihat? Nabi Muhammad tidak menyatakan talabul ilmi fardun. Padahal yang namanya wajib itu bahasa Arabnya fardun, kan gitu. Kalau yang pakai fardhatun. Talabul ilmi fardhatun. Karena sebenarnya fardun cukup. Kenapa fardhatun? Itu artinya menuntut ilmu itu sangat wajib. Bukan hanya wajib, kalau wajib itu fardun. Tapi dengan fardhatun, menuntut ilmu sangat wajib ala kulli muslim, bagi setiap orang Islam. Yang namanya kewajiban kalau ditinggalkan, yang namanya kewajiban mana kalau ditinggalkan? Dosa. Jadi orang kalau tidak mau belajar ilmu agama, kesalahan pertamanya dosa, meninggalkan kewajiban. Kesalahan yang kedua, kalau dia ibadahnya salah-salah, tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala, tetap dicatat dosa. Kenapa? Karena salah dia sendiri. Kenapa dia tidak mau belajar? Kecuali ada dua golongan. Ada dua golongan yang mana kalau mereka ibadah salah-salah dimaafkan Allah. Siapa dua golongan itu? Orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Tapi ingat, jangan salah nyebut mu'allaf, benar. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah imannya, itu mu'allaf. Kalau udah masuk Islam lama, imannya udah kokoh, bukan mu'allaf namanya. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam, masih imannya masih lemah, belum kuat, itu namanya mu'allaf. Kalau udah lama masuk Islam, bukan mu'allaf. Yang udah kuat, bukan mu'allaf namanya. Dulu yang mu'allaf dulu, sekarang bukan mu'allaf lagi. Nah, jadi satu, orang yang dimaafkan
Kalau ibadahnya salah-salah, yang pertama adalah siapa? Mu'allaf, yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya. Yang kedua, yang kalau ibadahnya salah-salah tapi dimaafkan adalah yang tinggalnya di tempat yang jauh seperti di gunung, yang tidak ada guru mengajarkan dia ilmu agama, tidak ada ustaz, tidak ada majelis taklim, sehingga ibadahnya salah-salah, itu orang dimaafkan. Kenapa? Dakwah tidak sampai kepada dia. Lam tablughud dakwah. Dakwah tidak sampai kepada dia. Tapi kalau bukan mu'allaf dan kalau bukan tinggal di tempat yang jauh, yang tidak ada guru, dia tinggal di tempat yang banyak majelis taklim, banyak ustaz, banyak kiai, banyak guru, dan dia bukan mu'allaf, salah-salah ibadahnya dan tidak mau belajar, itu orang ibadahnya yang salah tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau orang tak mau belajar agama, justru salahnya double. Kalau dia bilang, kalau saya tahu saya dosa kalau tidak melakukan, lebih baik saya tak tahu, jadi saya tak dosa. Salah justru yang seperti itu, dia meninggalkan kewajiban belajar ilmu agama dosa, ibadahnya salah-salah tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, qala ar-rasikhun fil ilmi, orang-orang yang pakar dalam keilmuan, mereka berkata, yang bagi an yaqul, sepantasnya orang Islam itu berdoa di antara doa yang diajarkan Allah ini. Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba lihat. Ila akhir, sampai akhir. Di sujud, di dalam sujudnya. Doa di antara yang diijabah oleh Allah adalah ketika sujud. Terserah mau sujud pertama, sujud terakhir pun boleh, tapi biasanya sujud terakhir. Nah, di antara doa yang kata para orang-orang soleh terdahulu, para ulama, jangan tinggalkan doa di sujud yang terakhir nih. Doa apa ini? Coba lihat. Rabbana, wahai Tuhanku, la tuzigh qulubana, jangan lencengkan hati kami. Wahai Tuhan kami, jangan lencengkan atau jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Wa hab lana, dan berilah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat maha pemberi. Di dalam doa ini ada dua yang kita minta. Satu, kita minta agar hati kita jangan melenceng, tetap di dalam hidayah Allah, artinya biar istiqomah. Ini doa nih. Kalau orang minta sama kalian, ustazah, apa sih doa buat istiqomah? Ajarkan doa ini. Itu pertama. Yang kedua, di dalam doa ini kita minta kepada Allah, wahab lana, dan berilah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Minta rahmat dari Allah. Jadi dalam doa ini, satu minta istiqomah, yang kedua minta rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menghapus dosa kecil dan dosa besar? Kalau dosa kecil, banyak caranya. Di antaranya itu baca sholawat yang setiap asar habis Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Itu baca itu 80 kali setiap habis sholat asar hari Jumat. Itu tuh kata Nabi dapat menghapus dosa kecil 80 tahun. Banyak ya? Banyak. Apalagi kata Nabi dalam hadisnya, as-sholah ila sholah, ya, wal jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Kata Nabi Muhammad, dari sholat yang satu ke sholat yang lain, dari Jumat yang satu ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan selanjutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar dijauhi, banyak. Kalau menghapus dosa kecil itu banyak. Baca maulid, hadir maulid, itu dia akan menghapuskan dosa. Habib Ali Habsyi berkata dalam qasidahnya, masyi kamal maulid yujallil qulub dawagat taubatik yal asi idza batatub dawagat la ya jarid dawagat aubatik ya syarid idza bataud dawagat la syak
tughfar buh jami'ud dzunub. Kata Habib Ali Habsyi, masyi kama majma'il maulid yujallil qulub. Tidak ada yang seperti perkumpulan maulid yang dapat menghilangkan kegalauan, kesumpahan. Zawagat, inilah waktunya kata beliau. Inilah waktunya waktu maulid itu. Zawagat taubatik, inilah waktu taubatmu ya asi, ya asi, wahai orang maksiat. Idza batakut, kalau kamu mau taubat. Zawagat, inilah waktu. Taubatik, kembalimu. Ya syarid, wahai orang yang lari dari Allah. Inilah waktu kembalimu. Idza bataut, kalau kamu mau kembali kepada Allah. Zawagat, inilah waktu kata Habib Ali Habsyi, la syak, tidak dilakukan lagi. Tughfar, akan diampunkan berkat maulid jami'ud dzunub, semua dosa. Jadi baca maulid itu ada arti, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi Sayyid Maulid, menghilangkan kegalauan, waktu yang tepat untuk taubat, waktu yang tepat untuk kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, waktu dikabulkan semua dosa, kata Nabi, kata Habib Ali Habsyi. Di antara cara menghapuskan dosa kecil. Kalau dosa besar, dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha syaratnya 3. 1, menyesali kalau bisa nangis. Yang kedua, yang pertama an-nadamah, menyesali. Yang kedua al-igla. Igla artinya meninggalkan perbuatan itu. Setelah disesali jangan dilakukan lagi, tinggal. Yang ketiga al-azam an la ya'uda ilaihi fil mustaqbal. Bertekad yang kuat untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Itu kalau dosanya sama Allah. Kalau sama manusia, kita ridhonya, minta maafnya. Kalau ambil barangnya kembalikan. Kalau belum bisa, kita ridhonya. Video. Ustaz, kalau kita sholat sama imam, tapi imamnya itu beda mazhab sama kita. Jadi macam mana? Boleh sholat dengan imam yang beda mazhab, boleh, cuma hukumnya makruh. Tetap sah. Sholat Masjidil Haram kan beda mazhab, boleh, cuma hukumnya makruh. Tidak haram, sholatnya tetap sah. Ustaz, kalau sholat Jumat bagi perempuan sunnah atau wajib? Sholat Jumat kalau perempuan laksanakan sah, tidak perlu ulang zuhur. Tapi kalau dia tidak mau sholat Jumat, ya sholat zuhur. Kalau mau sholat Jumat, tidak perlu ulang zuhur, sudah cukup tuh. Tidak wajib sholat Jumat, cuma boleh. Dan tidak perlu ulang zuhur. Jadi kalau dia mau sholat Jumat boleh, dengan cara jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan sampai dia sendiri aja di ujung, orang lain tidak ada, atau dia sendiri. Ya kan menimbulkan fitnah, apalagi masih muda. Nah, Ustaz, kalau doa orang yang dizalimikan mustajab. Tapi kalau dia menzalimi diri sendiri, gimana Ustaz? Dia menzalimi diri sendiri, didoakan diri sendiri, tidak mungkin. Pernah ada orang doakan dirinya sendiri dengan doa yang tidak baik kan gitu. Ya kalau dia menzalimi diri sendiri, tidak mungkin lah kan dia doakan diri sendiri dengan doa yang tidak baik. Nah, ketika dia menzalimi diri sendiri, dia menzalimi diri sendiri aja itu sudah tidak baik buatnya. Tidak perlu didoakan. Ketika dia menzalimi diri sendiri, ya itu sudah keburukan buat dia. Ustaz, apa doa Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas? Bukan Habib Hasan bin Ahmad, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Allahumma inna as'aluka sehatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'azzimuna alaih. Ustaz, apa perbedaan orang alim sama orang soleh? Orang alim yang punya ilmu agama belum tentu soleh. Orang soleh adalah orang yang mengamalkan ilmu agama. Kalau orang soleh, dia mengamalkan ilmu agamanya. Kalau orang alim belum tentu soleh. Orang alim belum tentu soleh. Kalau orang soleh, dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itu orang soleh. Belum tentu alim juga. Orang soleh belum tentu alim. Dia adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Tapi kalau orang alim belum tentu orang soleh. Kalau dia mengamalkan ilmunya, baru dia soleh.
Ustaz, apa faedah membaca salat busyra yang 41 kali? Banyak faedahnya. Qabul hajat segala macam ada. Jawab dia pun Ustaz. Ada Ustaz Segaf itu menuliskan apa namanya? Faedah itu. Qabul hajat, memudahkan urusan macam. Baca tuh tiap habis subuh 41 kali. Sekarang dibanding baca. Dibanding tuh pas tuh. Dibanding mulai kemarin itu baca. Jadi habis subuh wiridnya itu dibanding tuh. Macam biasa tuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh. Yang 3 kali, yang la ilaha illallah 5 kali. Allah 25 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali. Dah. Kemudian Wiridul Latif. Di subuh tuh, Wiridul Latif. Setelah itu sholawat Daf'ul Bala. Setelah itu Wirid Sakran. Setelah itu sholawat 100 kali. Setelah sholawat 100 kali, sholawat busyra 41 kali. Kita niatkan agar hajatnya guru-guru kita, terutama Abu Habib Zain Baharun, Abu Habib Hasan Hadan, orang tua kita, ajar-ajar kita semua dikabulkan Allah Ta'ala. 41 kali itu sholawat busyra. Ya, Wiridul Latif, sholawat Daf'ul Bala, Wirid Sakran, sholawat 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. 100 kali. Kemudian sholawat busyra 41 kali. Selesai, langsung hafalan 15 menit, pas masuk waktu isyraq. Jadi mana gitu tiap hari. Kemudian hari Jumat. Pas tuh, selesai sholawat busyra, hafalan 15 menit isyraq. Mungkin mereka langsung sholat isyraq. Nah, kalau kalian mau gitu tuh, ikut wirid seperti itu. Selesai sholawat busyra, kan masih ada 15 menit tuh. Nah, kalian apa? Bertolak, ngaji ke? Isyraq, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji umrah sempurna. Bayangkan nanti. Nah, ini ada yang minta doa. Ada yang minta doa untuk almarhumah, juga ada yang minta doa untuk agar dikaruniakan anak. Nanti kita baca sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-ardh asrafna fatub alaina tauba wasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina والأب والإخوان وسائر الخلان وكله محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع وبل وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول مصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدم حبي وآله وصحبه عدد كل صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي عنا كثيرا دائما محبة وبارك حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وإخوانهم والأنبياء المسلمين الصحابة التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المضللين في الدين والعلماء العاملين بالفقهاء المحدثين القراء المفسرين وسلف الصوفية المحققين وإلى أرواح أولياء الله المغفور منهم سيدنا الإمام المهاجر الله محمد بن سعد بن المقدم محمد بن علي فعل في وصول مغفور من سادتنا البعل في ثم إلى أرواح بن حسن أحمد بن سيدنا وتعالى وغيره من مشايخنا ثم إلى أرواح من جرب أبصار بن محمد بن أحمد بن عمر بن بكر بن عمر بن صالح بن حداد بن مصطفى بن سعد زوجته وثم إلى أرواح شريف راضية بن عبد الرحمن البيت ثم إلى أرواح حسين عبد الله بن عبد الرحمن بن جدي ثم إلى أرواح كنا موتكنا وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح من الحبيب صالح بن عبد الله الشاطري ثم إلى أرواح مشايخنا الإمام مودة ثم إلى أولي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكننا الجنة برحمته وأن الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة وأن الله ببركاتهم يرزقنا ووالدينا جميع مشايخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا وجميع أحبابنا الرضا والرحمة والبركات والعفو والعافية والسلامة
والاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما دائما مستمرة، وأن الله يرزقنا وإياهم طول الأمور في رضا والرضا في الصحة والعافية وفي الطاعة والعبادة، أن الله يرزقنا وإياهم حسن الخاتمة عند الموت بلطف وخير وعافية، وأن الله يرزق منهم وأن الله يرزق الأموات منهم الرحمات، وأن الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن الله يرفع درجاتهم، وأن الله يرزقنا جميعا العلوم النافعة والبركة في الدين والآخرة، وأن الله يرزقنا وإياهم خصوصا أبوي الحبيب زيد هارون، أبوي الحبيب حسن عداد، وجميع مشايخنا وجميع آبائنا، ويرزقنا جميعا الأرزاق والقوة الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة بجاه خير البرية والسادة العلوية، وأن الله يرزقكن أيها طالبات هذا المعهد الأزواج الصالحين الجملاء الطيبين ظاهرا وباطنا على هذه الكلية الصالحة، ومن وصلنا الصالحون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.